Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Purati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Dukungan dari saudara muslim kita di Indonesia untuk saudara muslim kita di Palestina dari berbagai penjuru terus berdatangan. Tidak kecuali di SDIT Al-Ghazali, Kecamatan Kota Pamekasan. Hari ini dalam program Lensa Sekolah Kita, kita akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pamekasan dan juga Kepala SDIT Al-Ghazali Kecamatan Pamekasan. Kita akan melihat apa saja potensi di sekolah ini, tentunya bersama seluruh siswa dan siswi dan seluruh dewan guru di sekolah ini dalam satu Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa juga untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura untuk mengetahui potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan dengan cara like, komen, dan juga subscribe kanal kita Klik Madura. Dari SDIT Al-Ghazali, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. SDIT Al-Ghazali, generasi Qurani cerdas berkarakter. Yes, tepuk tangan. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini masih di Kecamatan Pamekasan, Kota Pamekasan ya. Di tepatnya di SDIT Al-Ghazali. Saya ditemani Kepala Sekolah Ustadz Hariri ya Ustadz ya. Oke, di belakang saya ini telah berlangsung kegiatan apa nih Pak? Baca. Perpustakaan ya? Perpustakaan ya. Ini perpustakaan SDIT dan campur sama ruang UKS ya Pak ya? Ya, sama dengan ruang UKS Sebelahnya. Kegiatan apa saja yang dilakukan di perpustakaan selain pembiasaan literasi? Selain pembiasaan itu juga ada kegiatan merojaah kadang. Merojaah? Anak-anak menyempatkan diri ke perpus biar lebih hening mungkin begitu. Oh iya. Merojaah bahkan juga nambah hafalan, mereka sering ke sini. Lesehan bahkan ada yang tiduran kan. Oh ya, iya, senyamannya ya, iya. Ya. Berarti ini gabung sama musola ya? Siap. Gabung sama musola, disekat Tretan di sini. Jadi perpustakaan dan UKS sekat. Mari Bapak, mungkin kita akan berkunjung ke lokal lainnya ya. Siap. Di kelas digital sudah berlangsung Bapak? Insya Allah sudah berlangsung di kelas 6 kalau tidak salah ini. Baik, berarti SDIT pembentukan karakter siswa-siswi ya di sini. Iya. Melalui program apa saja Bapak biasanya? Pertama pembiasaan ya. Di situ ada sholat duha berjemaah setiap paginya. Sebelum jam 7:15 itu sudah dimulai. Nah, ada juga pembiasaan berinfak tiap harinya. Mau berinfak? Berinfak tiap harinya, dan itu hukumnya tidak mewajibkan. Karena di situ bagi yang anak yatim atau yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk berinfak. Sunnah ya Pak ya? Iya, jadi tepatnya begitu. Betul. Namun di situ juga dari antusias mereka, para santri itu luar biasa Pak. Terus selain itu juga ada kebiasaan berbagi di hari Jumat, tepatnya di Jumat Manis juga ada istighosahnya juga. Maka di situ membentuk karakter mereka, rasa kemanusiaan mereka semakin dipupuk. Betul. Selain dari pembentukan karakter tadi, pastinya menjadi tujuan ya visi misi sekolah ya. Nah selain itu Mbak, apa upaya
belajar mengajar di sini yang diterapkan selain pembelajaran digital? Selain untuk pembelajaran digital, kami menerapkan pembelajaran kelas aktif, ya. Kelas Di mana di situ kami membiasakan kelas yang memang anak-anaknya bukan dibilang aktif dalam akademik atau apa, memang anaknya butuh pendampingan. Ya. Di situ kami Lambat membaca, seperti itu ya, Pak, kami ya? adakan pendampingan dari guru-guru khusus yang mendampingi anak-anak kami yang berkebutuhan khusus tadi. Jadi mereka istilahnya ada bimbingan belajar lah, Mbak. Bimbingan belajar. Bapak dengan fisik sekolah yang mumpuni ya, dan berapa siswa? Insya Allah. Ustadz, Sekitar 160. 160 ternyata dengan fisik sekolah yang lumayan ya Pak ya, kalau bisa dibilang luas. Sudah berpaving ya juga. Dan tadi kita banyak melihat kegiatan-kegiatan ya, kalau ternyata lihat sebelum video tadi, sebelum roadshow ini, tadi ada pramuka dan lain-lain ya Pak ya, ekstrakurikulernya di sini. Jadi kita ke kelas digital. Siap, mari. Di mana? Di atas? Di atas di kelas 6. Naik tangga dulu ya Pak ya? Iya. Ini kelas digitalnya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6, di mana ini? Kelas 6. Sini, kelas 6. Yap. Semua kelas tampaknya punya tema tersendiri ya Pak ya? Tadi Insya saya Allah. lihat dekoratif kelasnya. Jadi di Dekorasi sini kelasnya. sesuai dengan kemampuan gurunya, ada yang di numerasi, ada yang di literasi, jadi punya karakter masing-masing. Betul. Iya. Oke, Assalamualaikum Ibu. Ini dibuka ya Pak ya? Iya. Ini ya Pak ya, kelas digital, kelas Insya Allah kelas 6. kelas 6, kelas 6. Sudah berapa lama diterapkan ini? Ustazah siapa? Atik. Ustazah Atik ya. Iya. Sudah berapa lama diterapkan ini? Memang dari tahun ini sudah menggunakan komputer untuk pembelajaran. digitalisasi, ya. Biasanya semua mata pelajaran Bapak? Hampir keseluruhan. Hampir keseluruhan di kelas 6. Di kelas 6. Oke. Respon wali murid terhadap pembelajaran digital dari luar. Alhamdulillah kalau untuk wali murid itu sangat mendukung sekali, maka bahkan mensupport bagaimana berjalannya pembelajaran itu dengan baik. Dengan gitu. baik ya. Oke Bapak, semua dewan guru di sini pasti memiliki karakternya masing-masing ya. Insya Allah. Dan Ustazah siapa? Iya, Ustazah Atik. Ustazah Atik ini dikelompokkan di mana nih Pak? Beliau lebih tepatnya di segi numerasi, karena Segi beliau itu numerasi, ya. memang bidangnya di numerasi Bidangnya. beliau. Oke, kalau kembali lagi ke digital dan literasi, upaya atau inovasi dari Ustazah Atik nih terhadap anak-anak supaya bersemangat lagi untuk belajar dengan menggunakan sistem digital saya nih. Biasanya kalau saya itu menggunakan sistem digital itu untuk materinya disampaikan secara video pembelajaran. Setelah itu baru diadakan evaluasi. Evaluasinya itu entah berbentuk game, berkelompok atau individu. Setelah itu atau ada lagi langsung membuat anak-anak dikelompokkan dan untuk presentasi. Oh, presentasi. Dan kalau yang lebih ke IPAS atau ke ilmu pengetahuan alamnya langsung dipraktekkan. Kebetulan kan yang sekarang kita ini di tema 3 itu tentang penemuan ya. Jadi kemarin sudah praktek itu Di seperti yang ada, lingkungan. ya. Seperti yang ada di situ praktek merangkai arus listrik. Nah, ada yang paralel, seri. Jadi dikelompokkan. Jadi mereka suruh merangkai dan menjelaskan ke depan itu biasanya. Oke, berarti ada diajarkan juga kecakapan komunikasi ya, iya. tidak hanya mendengarkan saja, namun Iya. juga bagaimana praktik secara langsung, presentasikan, menjelaskan. Iya, jadi karena kan mereka akan menghadapi di SMP nanti SMP, sama SMA kan sudah tidak hanya mendengarkan, menulis, tapi mereka harus menyampaikan materi dengan baik ke teman-teman. Pentingnya juga kecakapan komunikasi kita ya sebagai bekal nantinya dari setelah lulus SD di SDIT Al Ghazali, diharapkan anak-anak bisa sudah bisa menjelaskan, setidaknya merangkai kata per kata ya Ibu ya, tentang apa yang dirasa, apa yang ada seperti itu ya. Oke. Menurut Ustazah Lulu ya, dan Ustazah Atik, ya. Menurut Ustazah Atik dan Ustadz ya, bagaimana dampaknya nih terhadap anak-anak pembelajaran digital? Mulai dari Bapak dulu, dari Ustadz. Alhamdulillah mereka sangat antusias karena perlu kita yakini dan memang itu kita sadari, di rumah mereka tuh lebih lincah, lebih canggih daripada kita. Betul. Jadi kami mengupayakan HP mereka itu 24 jam, 100% baterainya full, itu tidak terbuang sia-sia begitu. Jadi kami wadahi mereka, mungkin bukan
dalam artian mereka harus bawa HP ke sini, tidak. Jadi mereka itu sudah bisa nalarnya mereka itu sudah luas jangkauannya untuk di dunia digital bahkan lebih bisa daripada kami guru-gurunya. Jadi Cuman lebih memanfaatkan cuman mereka ini masih butuh yang mengarahkan, yang menjadi motor di sini, itu yang mereka butuhkan. Maka insya Allah dengan adanya kelas digital di sekolah ini, dengan adanya Ustaz Datik dan teman-teman yang lain, mereka lebih terarah, Mbak. Jadi seperti itu. Karena pemanfaatan media sosial atau media digital lainnya itu penting sekali di diri. Kalau menurut Ibu Ustazah, Kalau menurut saya anak-anak memang sangat antusias ya kalau dalam pembelajaran digital itu. Mereka kan menerima pembelajaran itu tidak hanya baik didengar, tapi harus mereka lihat. Seperti halnya ada contoh-contoh benda yang nggak mereka ketahui, ketika kita tampilkan atau mereka browsing sendiri menggunakan Chromebook yang ada. Nah, itu mereka sudah selain melatih selain melatih mengetik dan lain-lain, mereka ternyata sudah lebih pintar dari gurunya tanpa harus diarahkan, sudah mencet-mencet sendiri. Yang mana aplikasi buat ini buat itu ya. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat fisik kelasnya ya Tretan ya, meskipun sempit ya Pak ya, tapi didekor senyaman mungkin dan semenarik mungkin. Banyak juga pengetahuan-pengetahuan, ada jajaran presiden juga. Ini apa Ibu? Bintang-bintang. Papan prestasi. Jadi untuk mengapresiasi siswa jadi setelah adanya evaluasi, kadang-kadang sudah mempresentasikan kelompok terbaik, itu akan dikasih bintang sebagai apresiasi. Ya, betul. Jadi biar tambah berlomba-lomba. Kompetitif ya. Kompetitif. Oke, betul. Ini juga ada pojok baca. Ada. Oke, ini buat senyaman mungkin ya Bu ya. Ada karpetnya. Awas ketiduran ya di sini ya, teman-teman ya. Enggak ya Bu ya? Iya. Biasanya anak-anak suka baca apa nih kan kelas 6? Iya, Pasti suka. sudah keluar dari dongeng gitu kan? Iya, sudah keluar dari situ. Jadi buku yang ada tuh ada novel, ada kamus, ada cerita-cerita ya yang bisa bermanfaat buat mereka. Pengetahuannya. Tadi implementasinya banyak sekali. Kalau udah literasi arahnya ke prestasi. Alhamdulillah sedikit tambahan di sini, Mbak. Kami senantiasa per bulan, bahkan hampir tiap bulannya itu kami ganti beberapa buku. Jadi biar mereka itu tidak bosan begitu. Betul. Kolaborasi yang menarik antara pembelajaran digital juga literasi yang diterapkan di SDIT Al-Ghazali. Kolaborasi yang menarik Tretan antara pembelajaran digital dan juga literasi yang diterapkan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ghazali. Ya Ustadz ya. Saya ditemani oleh Ustadz Hariri dan juga Ustadzah Atik. Kita tadi berkunjung ke beberapa lokal dan juga kegiatan yang ada di bawah ya Pak ya tadi. Terima kasih Ustadz Hariri. Tadi kita sudah diajak berkunjung. Saya alihkan kepada rekan saya Sari Purwati dalam sesi podcast. Nanti Bapak Ustadz bisa menyampaikan berbagai inovasi dan pembelajaran yang ada di sini. Terima kasih Ustadz, Ustazah. Baik, Tretan Klik Madura masih dalam program Lensa Sekolah Kita bersama saya Sari Purwati. Terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah Kita di kanal YouTube Klik Madura, karena program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Kalau tadi melihat sudah cuplikan di SDIT Al-Ghazali bersama rekan saya Ila Sabila, tentunya di program Lensa Sekolah Kita ada sesi yang tidak boleh dilewatkan oleh seluruh kepala sekolah, yaitu sesi podcast. Di mana podcast ini kepala sekolah berhak untuk menyampaikan apa program-program yang sudah dilakukan atau akan dilakukan untuk mendatang. Dan saat ini saya sudah bersama Kepala SDIT Al-Ghazali di Kecamatan Pamekasan, Bapak Muhammad Hariri. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Karena hari ini saya berada di SDIT, maka panggilnya bukan Bapak ya Ustadz ya, panggilnya Ustadz Hariri. Selamat pagi dan selamat terima kasih, saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kalung bunga untuk menyambutkan tim Lensa Sekolah Kita. Tentu di program Lensa Sekolah Kita, Ustadz Hariri ingin memperkenalkan kepada banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Pamekasan bahwa ada sekolah namanya SDIT Al-Ghazali, yang mana kalau saya bilang luar biasa sekali, jumlah siswanya banyak, 100 lebih ya Ustadz ya, dan juga dengan semua fasilitas yang mumpuni.
ada masjid, ada ruang sekolah yang cukup representatif, ada juga perpustakaan dan banyak sekali program-programnya. Kita cari tahu Ustaz Hariri, sudah berapa tahun di sekolah ini dan kira-kira dari SDIT Al-Ghazali ini apa program-program yang dicanangkan di sekolah ini sehingga mampu merepresentasikan bahwa sekolah ini bisa berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan? Baik, alhamdulillah. Untuk saya pribadi di sini sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun ya? 9 tahun jadi lebih. kepala sekolah atau guru? Jadi guru. Jadi guru sebelumnya ya Ustadz ya. Baik, kemudian sudah berapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah, akhirnya bisa menentukan atau memutuskan suatu regulasi ya? Masya Allah, kurang lebih 2 bulan hasil. Ustadz ya Allah, Ustadz hari ini baru 2 bulan ya ternyata ya. Iya. Tapi Ustadz, kalau sudah 9 tahun di sini ya? Iya, betul. 9 tahun, tentu Ustadz hari ini tahu betul Insya Allah. bagaimana perwajahan pendidikan di SDIT Al-Ghazali ini. Ustadz, kalau boleh diceritakan pada Tretan Klik Madura, apa keunggulan dari sekolah ini? Bismillah, alhamdulillah, dari respon banyak masyarakat khususnya Iya, wali santri yang ada di sini, insya Allah keunggulan kami di sini hanya menanamkan karakter dan budi pekerti. Di sini karakternya anak-anak. Karakter implementasinya, Iya. penanaman karakter dan budi pekerti itu? Di sini kita mengadopsi pendidikan ala pesantren. Oh iya Ala betul. pesantren, Karena dimana- sudah ready ya. Iya, Ada siap. masjidnya. Jadi anak-anak di sini diutamakan penanaman akidah dan ibadahnya itu diperbaiki. Jadi anak-anak di sini kami mengupayakan tiap harinya itu ada sholat duha wajib jam setengah 7. Setengah 7 lewat seperempat sudah Wajib mulai. ya? Wajib. Jadi guru maupun siswa tidak boleh terlambat. Setengah 7 kurang setengah 7 lewat seperempat sudah mulai. Jadi itu setiap hari berkelangsungan dan tiap bulannya kami membiasakan ada istighosah karena di sini juga basisnya Setiap iya, bulan? setiap bulan, setiap hari Jumat Manis tepatnya. Hari Jumat Manis ya. Ada baik istighosah bersama baik untuk umat yang ada di sekitar sini, terus untuk sekolah kita, anak-anak didik kita, para guru, yang dimana tujuan istighosah itu untuk minta perlindungan juga kepada Allah. Betul. Ya. Terus di sini juga keunggulannya anak-anak ada istilahnya bengkel sholat. Bengkel sholat ya. Bengkel sholat. Baik. Untuk memperbaiki gerakan-gerakan Iya, sholat anak ya. betul. Ustadz Hariri, kalau saya boleh katakan, SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu tentu merepresentasikan kegiatan pesantren, bukan hal yang itu udah hal yang lumrah ya, Siap. bukan hal yang aneh tentunya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengimplementasikan kegiatan kurikulumnya untuk potensi akademiknya sendiri di sekolah ini, Ustadz. Melihat bahwa sekolah ini berbasis, kalau Ustadz sampaikan, pendidikannya berbasis pesantren. Bagaimana untuk akademiknya sendiri, Ustadz? Alhamdulillah untuk akademik di sini kami mengupayakan setiap siswa yang berkebutuhan, khususnya siswa yang memang butuh pendampingan atau siswa yang berkebutuhan khususnya lebih-lebih mereka di sini kita ada program pendampingan setiap kelasnya. Dan ya luar biasa juga Pak Sari, di situ teman-teman insya Allah memang hablum minallah hablum minan nas. Iya, Jadi betul. mereka juga amal soleh. Masya Allah. Sedangkan di sekolah lain ada jam tambahan, itu juga ada jam tambahan, harusnya juga ada Ada tambahan juga ya, tambahan Tapi, honor ya. Alhamdulillah di sini Betul. kami sudah menanamkan itu mulai dari siswa. Kita kembali perbuatan baik kita akan kembali kita sendiri. Maka Jadi pendampingan, benar-benar pendampingan ya. didampingi. Dan bagi anak-anak yang memang berpotensi khususnya di akademik, kami di sini juga ada guru-guru yang tepatnya di sini mereka juga aktif di luar, di lembaga-lembaga les, bahkan punya les sendiri di rumahnya. Kami tampung di sini guru-guru kami khususnya. Iya, Di situ kami jadikan motor untuk mengkawal anak-anak ketika ada semacam olimpiade, OSN atau dan semacamnya untuk akademik mereka. Maka beliaulah guru-guru tadi yang menjadi motor di sini. Maka alhamdulillah di tahun 2019-2020 kemarin Iya, Ustaz. kami termasuk lembaga swasta pertama di Kecamatan Pamekasan yang mana di situ masih 3 kelas Tiga kalau kelas. tidak salah. Sekarang sudah jangan tanya ya berapa kelas ya. Itu tahun 2020 itu kami baru bisa tembus di tingkat kecamatan, tapi gagal di kabupaten. Di Gagal WSN. di kabupaten. Berarti udah bisa mewarnai Alhamdulillah. prestasi di tingkat kecamatan ya. Alhamdulillah. Padahal waktu itu masih 3 kelas. Baru 3 kelas itu di Tiga kelas, gugus, berkutat di gugus. Alhamdulillah di akademiknya kami juga, wali santri juga sadar kebutuhan
bukan hanya di kebutuhan spiritualnya saja, mereka sadar anak kami juga bisa, bukan hanya ngaji dan sholatnya Iya, saja. betul. Alhamdulillah kami juga sudah meraih di O2SN-nya, anak-anak sempat juga di tingkat kecamatan juga kita upayakan mereka menjaring anak-anak yang punya potensi di olahraga, di atlet ya. Alhamdulillah di situ kami juga ada jebolan di sini dan sudah melanjutkan ke tingkat sekolah menengah ya. Dan sampai sekarang anak tersebut tetap dengan hobinya, dengan bakatnya yang ada di sekolah ini, malah tersalurkannya itu ketika di sekolah menengah. Karena mohon maaf di sini sudah basicnya sudah diberi bekal ya. Bekal di sini. Namun karena upaya kami di sini dengan dana yang terbatas untuk merekrut atlet atau guru khusus itu kami tidak mampu untuk di situ. Allah belum memampukan kami. Namun alhamdulillah juga sempat ada ekstra di mana di situ menunjang akademik anak, yaitu dinamakan bimbel atau bimbingan belajar. Jadi ada bimbingan belajar ya. Iya. Masya Allah. Kalau kita lihat bagaimana trust masyarakat ke sekolah ini dari tahun ke tahun cukup berkembang pesat. Karena kita melihat juga bagaimana fisik sekolah juga luar biasa. Ini kelasnya bertingkat ya. Ada lantainya, Masya Allah. Artinya ruang lokalnya semakin banyak, menandakan bahwa kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Juga tentunya di sini ternyata Tretan tidak hanya mengunggulkan di bidang hafid ya, tapi juga literasi juga, membangun literasi. Boleh diceritakan Ustadz? Untuk itu kami berawal dari gurunya dulu mungkin ya. Jadi literasi itu kami juga sudah aktif sebelum ada program guru penggerak itu ya dari Dinas Pendidikan. Kami di sini karena basisnya pesantren, maka tidak lepas juga dari organisasi keislaman kami, yaitu Nahdlatul Ulama. Di LP Ma'arif NU tepatnya, kami di sini terpilih salah satu dari lembaga yang ada di Pamekasan. Di LP Ma'arif NU itu lembaga kami terpilih mengikuti program guru penggerak POP ya, LP Ma'arif NU, literasi dan numerasi, dan alhamdulillah tahap demi tahap dari kami, termasuk saya dulu pernah ikut di numerasinya, karena saya dari literasi dan numerasi lebih suka ke numerasinya daripada literasinya. Suka hitung-hitungan gitu betul. Jadi alhamdulillah kami ikut sampai di tingkat provinsi, dan di tingkat provinsi kami terpilih lagi alhamdulillah literasinya yang kepilih. Literasinya kepilih di tingkat nasional, kami dikirim di Jakarta, dan alhamdulillah ada salah satu guru di sini yang mencapai prestasi luar biasa bagi kami, menjadi guru terbaik ya di POP itu di tingkat literasinya. Gak kaleng-kaleng ternyata. SDM-nya juga luar biasa ya. Gak hanya fisik sekolah, tapi sumber daya manusia gurunya, SDM gurunya juga menunjang ya. Bagaimana pengembangan pendidikan di sini. Dan yang paling penting, yang paling saya juga perlu apresiasi adalah di sekolah ini juga ada target minimal hafid ya Ustadz ya. Untuk siswa kelas 6 berapa target minimal untuk hafidz Quran? Insya Allah untuk target minimalnya, alhamdulillah karena di sini kami menggunakan metode pembelajaran Al-Quran khusus, yaitu metode ummi tepatnya. Di sini metode ummi sudah insya Allah tidak asing lagi di Pamekasan. Iya betul. Termasuk sudah banyak yang menggunakan metode ummi. Betul. Termasuk saya sampai sekarang alhamdulillah masih semangat untuk berdakwah di metode ummi, karena sampai sekarang alhamdulillah masih menjadi trainer ummi. Waduh. Bukan promosi maksudnya. Khusus ya Ustadz ya. Jadi dipantau khusus oleh Ustadz kami. Di sini kami tidak mau kalah dalam artian untuk berdakwah. Alhamdulillah minimal di kelas 6 itu sudah standar dari metode pembelajaran ummi ini 3 juz sudah bisa hafal Quran. 3 juz itu 30. Dengan metode ummi 3 juz itu bukan kami tunjang lagi, main. kami fasilitasi lagi dengan adanya ekstra tahfidz. Di ekstra tahfidz alhamdulillah kelas 3 ada yang sudah 4 juz di sini. Kelas 3 4 juz. Mereka belum bisa lancar ini baca. Kayaknya videografer saya tidak ada yang 1-2 juz gitu ya. Ini 4 juz. Oh 5 juz ya. Masya Allah. Luar biasa ya. SDIT Al-Ghazali ini tidak hanya menawarkan bagaimana pendidikan berbasis pesantren, tapi juga memberikan pendampingan untuk akademik siswa, sehingga baik non-akademik maupun akademik semuanya mendapatkan fasilitas yang luar biasa, pendampingan dari seluruh siswa. Terakhir Ustadz, apa harapannya untuk sekolah ini ke depannya nanti di bawah kepimpinan Ustadz? Kan antum masih lama ini, baru 2 bulan ya? Iya, baru 2 bulan. Bismillah, insya Allah harapan saya khususnya dan harapan kami pada umumnya, kami berharap
sekolah ini senantiasa tetap mengibarkan bendera panji-panji Islam Betul. untuk berdakwah atas nama Allah dan agama Allah. Kami di sini mengupayakan betul untuk akidah dan karakter mereka, khususnya anak-anak kami. Dan kami juga tidak diam begitu saja, dalam artian di akademik siswa kami di sini bukan hanya mutu dari hafalan Quran, dari bacaan Quran dan sholatnya saja diperbaiki. Namun di sini kami tidak lepas dari berupaya untuk menjunjung tinggi kemauan dari wali murid yang anaknya juga bisa di literasi dan numerasinya, khususnya di akademiknya. Maka Berprestasi, dengan dan itu alhamdulillah kami mewadahi dengan adanya bimbingan belajar dan semacamnya di sini. Ya, baik. Maka harapan kami insya Allah kami hanya berharap kepada Allah, semoga Allah senantiasa melindungi kami, menjaga kesehatan kami, Iya, guru-guru dan anak didik kami untuk lebih bisa mengibarkan sayap kami lebih lebar lagi di Amin tanah ya pendidikan Rabbal Pamekasan. Alamin. Dan tentunya mendapatkan dukungan dari masyarakat Insya sekitar. Allah yang itu. Terima kasih Tretan sudah menonton program Lensa Sekolah kita di SDIT Al-Ghazali. Tentunya Tretan kalau melihat bagaimana apa yang disampaikan, program-program yang disampaikan oleh Ustadz Hariri, sepertinya saya menyarankan untuk jangan lupa mendaftarkan anak didik Tretan Klik Madura yang menonton di SDIT Al-Ghazali, karena seluruh orang tua akan mendapatkan paket lengkap di sini. Tidak hanya bagaimana penanaman karakter pesantren, tapi juga akademik, juga mendapatkan pendampingan yang luar biasa untuk mencetak generasi siswa yang berprestasi. Terima kasih telah menonton program Lensa Sekolah kita. Jangan lupa untuk follow Lensa Sekolah kita, Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura, dan jangan lupa memberikan masukan apapun untuk kemajuan pendidikan di SDIT Al-Ghazali dan di Kabupaten Pamekasan. Dari saya berdua, sebelum kita menutup podcast ini, kita bisa salam Lensa Sekolah kita, Ustaz? Insya Allah. Baik, dari SDIT Al-Ghazali, salam Lensa Sekolah kita. Saya Sarifurati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.